Namanya siapa, Bang? Namanya Alfas. Saya Adi Maulana, umur saya 25 tahun dan saya asal dari Kota Blangpidi. Nama saya Adelia Herdinda, umur 22 tahun, asli Melabuh. Muhammad Ferdiansa. Nama saya Fitriani. Nama saya Rizky Ardiansa. Umurnya 28, 27 lah. 21 cuman lagi jalan ke 22. Umur 24, 22. Asalnya dari Medan. asli Melabuh. Asal di Abdia. Asli dari Medan. Udah berapa lama tinggal di Melabuh? Saya ke Melabuh dari tahun 2018. Sekarang udah sekitar mau 4 tahun. Sekitar 4 bulan kayaknya. Kerja udah berapa lama, Bang? 4 bulan juga ya. Dari 2019 akhir. Berarti sekitar mau 3 ya. Sekitar 4 tahun. Masjid Agung. Masjid Agung. Nama aslinya? Masjid Agung Baitul Makmur. Masjid Agung Baitul Makmur. Masjid Agung atau Baitur Rahim. Masjid Baitul Makmur atau biasa orang bilang Masjid Agung. Masjidnya Masjid Agung. Cuman lupa detail namanya apa, cuman taunya cuma Masjid Agung. 1989. 2007 setahu saya. Itu kurang tahu ya, soalnya saya kemarin udah bangun dia masjid ya. Kira-kira? Kayak sebelum tsunami sudah ada. Sekitar 2000 lah mungkin ya. Kayaknya sebelum lahir juga udah bangun gitu ya. Kira-kira ya. Itu juga nggak tahu. 1800-an gitu. Berarti 1890-an gitu ya. Mungkin 2000 lah. 5000. Sekitar 7.000 bisa lah. 7.000. Kurang lebih 7.000. Yang tahu menaranya 7. Menara 7, menaranya 2. Untuk kubahnya 5. Kubahnya 1, 2, 3, 4, 5. Menaranya 6 ya kalau nggak salah. Ada kubahnya ada 5. Menaranya ada 4. Menurut beberapa sumber yang Mimin dapat, masjid ikonik yang ada di Melabuh memiliki nama Masjid Agung Baitul Makmur atau biasa dikenal dengan sebutan Masjid Agung. Masjid ini dibangun pada tahun 1987 dengan arsitektur perpaduan Timur Tengah Asia dan Aceh. Masjid ini memiliki 5 kubah dan 2 menara. Masjid yang memiliki daya tampung jamaah 7.000 orang tersebut merupakan salah satu objek wisata religius terbesar dan termegah di pantai barat, sekaligus termasuk dalam daftar 100 masjid terindah di Indonesia. Yuk kita masuk ke pembahasan berikutnya. Teguh Umar. Kalau pahlawan Tengku Umar sama Cik Nyadin. Pahlawan yang terkenal Teguh Umar. Tentunya Tengku Umar. Yang seingat saya taktiknya itu dia pura-pura pro ataupun bersekongkol dengan pihak Belanda. Ketika dia sudah mendapatkan senjata, baru dia melawan pihak Belanda. Taktik perang dia pakai sistem gerilya bukan sih kalau nggak salah. Gerilya yang ke hutan-hutan itu kan. Cuman kalau detailnya nggak tahu sih. Cuman yang lebih orang banyak tahu soal model gerilya gitu langsung ke hutan-hutan gitu kan. Dengan berpura-pura berpihak ke Belanda, kemudian dia mendapatkan contohnya senjata, bahan-bahan peledak, akhirnya dia kembali ke Aceh. Taktiknya bisa bilang taktik kayak Tengku Umar ini kayak dia pertama berpura-pura dulu pro pada Belanda. Nanti ketika udah dapat senjatanya dan alat-alat tempur, beliau menyerang Belanda tersebut. Bisa dibilang taktik penipuan. Kalau cara perang nggak tahu, karena nggak tahu sejarahnya. Dia menipu Belanda dengan cara pura-pura bersekongkol dengan Belanda. Saya tahunya lupa. Mungkin sekitar 1900-an lebih lah. Sebelum Indonesia merdeka. Lupa tahun berapa. Nggak tahu kayaknya tahun berapa, karena nggak tahu sejarah. Sekitar 1984 ya. Nggak tahu, kayaknya 1800 aja lah. Bungoh singoh tajak jek kupi di Kota Melabuh atau lon cahit. Artinya? Besok kita ngopi di Kota Melabuh atau mungkin besoknya saya akan cahit. Nggak tahu, memang nggak tahu sejarah. Nggak pernah. Aduh, saya lupa. Nggak tahu, lupa ya. Singo bungo tajak kupi bak Melabuh kalau nggak salah. Atauan lon akan macah. Bahasa Indonesianya aja ya. Dari bahasa Aceh dulu boleh juga. Agak susah sih bahasa Acehnya. Kalau bahasa Indonesianya, besok pagi kita minum kopi di Melabuh atau saya cahit. Pahlawan
Pahlawan ikonik Melabuh ialah Teku Umar. Teku Umar juga salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir di Melabuh, Aceh Barat pada tahun 1854. Taktik unik yang dilakukan Teku Umar ialah dengan berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak-Dien dan masyarakat Aceh marah besar karena bingung dan malu. Cara ini dilakukan agar dapat menaklukkan Belanda dari dalam, dan pada akhirnya ia berhasil memimpin perang gerilya di Aceh sejak tahun 1873 sampai dengan 1899 dengan merebut daerah Kutaraja dan Melabuh. Bengah singa getanya ujib kopi di kedai Melabuh atau ulun akan syahid. Besok pagi kita akan minum kopi di kota Melabuh atau aku akan syahid. Itulah serangkaian kata mutiara singkat yang diucapkan oleh Teku Umar sebelum ia gugur dalam perjuangan. Kopi kok minumannya, makanannya rujak. Kalau untuk jajanannya kue Aceh, bunga ongkaye, kue karah, kue sepi. Makan, kalau minuman, kopi ko biasa terkenal di Puntir ya. Kalau makanan, saya nggak tahu apa khasnya di sini. Mungkin cemilan kayak kue karah ya, kalau setahu saya yang dari kawan-kawan. Kerah kalau makanan. Kalau minumannya kopi. Kopi apa? Kopi kok. Kopi kop. Terus sama makanannya itu kue karah. Prosesnya karena sering lihat di rumah kayaknya pakai acuan gitu, pakai alatnya. Ada alatnya apa dipincet tuh, taruh minyak goreng. Bahannya tepung ya, tambah apa telur itu, gula, tepung, telur, gula campur. Dipakai apa batok kelapa itu ya, diputarin gitu kan. Cuman kalau bahan bakunya tepung sih. Kue karah bahannya dari tepung beras kalau nggak salah, dicairkan terus dimasukkan ke tempurung yang udah dibolong-bolongin, diketok-ketok biar dia masuk kayak sarang gitu, jadi dibentukin kayak bulan. Dah di Bahannya tuh tepung, dicairkan, terus nanti kayak habis tepung nanti langsung di apa ya, kayak buat sarang ya, kayak dituang-tuang gitulah ke dalam minyak panas, terus itu dibalik-balik kayak gitu kayaknya. Tepung beras, yang setahu saya tepung beras, ada gula, ada santan. Pembuatannya tuh dia dicampurin, kemudian alatnya itu tradisional menggunakan tempurung batok. Dengan cara diketok di atas wajan panas supaya berbentuk, dia nanti bisa dilipat. mungkin bedanya di kopi lain bubuknya halus, kalau dia memang masih bubuk yang bentuk kopi, yang serbuk kopi. Bedanya kalau kopi kop dia unik ya, karena kopinya tuh dibalik dengan gelasnya, dan kita minumnya tuh melalui sedotan di bawah. Kalau kopi biasa tuh kan cuman air aja nih, kayak ampas-ampasnya ada bilang tuh kan nggak ada. Kalau kopi kop nih ampas juga dimasukkan juga gitu. Bos tuh minumannya dibalik, makanya kopi kebalik gitu ya. Nggak pernah lihat sih kopi kok kayak mana. Nggak pernah minum? Nggak pernah. Kurang tahu, cuman mungkin sensasinya beda kali dari minum biasanya, mungkin ya. Cuman kalau dari segi rasa mungkin sama aja sih kayak kopi-kopi bubuk biasa. Paling cara penyajiannya aja beda. Mungkin karena sesuai ikonik Johan Pahlawan ya, atau Teku Umar. Kopiahnya itu bukutup, jadi diimplementasikan dalam minuman kopi kopnya juga. Filosofinya nggak tahu ya apa ya, filosofinya. Sebagai wadah mungkin ya, nggak tahu saya apa kenapa filosofinya harus dibalik gitu. Nggak tahu, mungkin takut masuk semut balik, tapi kita nggak tahu juga kan. Nggak tahu ya, nggak pernah belajar di soal itu tuh mah. Kalau dibilang, kalau orang luar mengenal kopi Aceh pasti dibilangnya kopi terbalik, karena biar unik aja gitu. Makanan khas dari Melabuh kita ada kue kekarah. Karah adalah penganan terbuat dari campuran tepung dan santan berbentuk lembing, berukuran satu telapak tangan orang dewasa. Kue ini adalah salah satu jajanan khas Melabuh yang mirip dengan serabut atau sarang burung. Rasanya sangat renyah, manis, garing, dan rapuh. Untuk minuman khasnya ialah kopi kop. Berbeda dari umumnya, kopi kop disajikan dengan cara terbalik dan menggunakan bubuk kopi yang kasar tanpa disaring.
Gelas kopi ditelungkupkan di atas piring bersama sebuah sedotan yang diselipkan di bibir cangkir. Dalam bahasa Indonesia, kupikup adalah kopi tertelungkup. Alasan tersendiri mengapa disajikan dengan gelas terbalik berasal dari kebiasaan masyarakat Aceh yang berlama-lama saat meminum kopi, agar kopi tetap hangat dan tidak berdebu. Kopi dengan gelas terbalik juga menjaga kadar asam pada kopi. Kopi dengan gelas terbuka, kadar asamnya akan cepat meningkat dan hal ini tidak baik untuk kesehatan. Topi Teku Umar di Batu Putih. Sejarahnya itu karena Teku Umar syahid pertamanya ditembak di situ. Yang kedua, Simpang Pelor karena di situ pertama kali terjadinya perang senjata. Kalau Tugu Simpang Pelor itu kan dia bentuknya peluru. Dari awal ceritanya tuh sejarahnya bahwa peluru yang menembak Teku Umar itu jatuhnya di situ. Kemudian ada Kupiah Meketup, itu waktu pas Teku Umar berdarah di Batu Putih, itu topinya jatuh di situ. Kalau Tugu kayaknya Kopiah Teku Umar di Batu Putih sama Simpang Pelor. Sejarahnya nggak tahu. Tugu Bate Putih. Tugu itu didedikasikan sebagai tempat gugur pahlawan Teku Umar. Jadi didedikasikan sebagai tugu untuk pemakaman pertama lah, atau tempat gugur pahlawan Teku Umar. Tugu Simpang Pelor mungkin itu didedikasikan sebagai bentuk perlawanan terhadap para penjajah di Indonesia kayak Belanda atau yang lainnya juga. Menurut teman-teman Mimin, ada 2 tugu ikonik di Malabo. Yang pertama ada Tugu Pelor atau Simpang Pelor. Sebenarnya dulu masyarakat setempat menamakan tempat ini dengan sebutan timbangan. Ini karena dulu di sini terdapat timbangan yang berfungsi mengukur berat muatan mobil yang masuk ke dalam kota. Pada saat konflik melanda Aceh, di tempat ini adalah tempat pertama mulai terjadi konflik, khususnya di kota Malabo. Dan pada saat itu pula dinamakanlah tempat ini dengan sebutan Simpang Pelor. Mengenal Teku Umar Johan Pahlawan sebagai seorang pahlawan nasional juga semestinya harus mengetahui tempat gugurnya beliau. Ialah Tugu Kupiah Meketup, Pasi Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan adalah saksi bisu syahidnya pahlawan kebanggaan Melabuh itu. Saat tsunami melanda Aceh 26 Desember 2004, Tugu Kupiah Meketup juga ikut terbawa air bah. Pada masa rekonstruksi Aceh pasca bencana, Tugu dibangun kembali dengan posisi agak ke darat. Lokasi Tugu sebelumnya telah menjadi laut dan sekarang juga sudah kembali dibangun ulang ke lokasi yang lebih dekat dengan laut. Bubon, Pelabuhan Ujung Karang. Ujung Karang masih masuk situ Batu Putih. Tugu Batu Putih sama Ujung Karang, Tugu di Kupiah Meketup. Ujung Karang. Kalau nggak terus pelabuhan Bubon, Pati Bubon saya. Itu sih biasanya tempat wisatanya. Objek wisata Kuala Bubon paling. Objek wisata Pantai Putih, Suaribe sama Batu Putih. Kalau yang lain mana? Pantai Suaribe. Terus? Nggak tahu lagi. Untuk yang terakhir, silakan rekan-rekan berikan rekomendasi di kolom komentar ya, agar mudah dikunjungi oleh wisatawan yang berlibur ke Malabo. Sekian rangkuman yang Mimin tahu tentang kota Malabo. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Mimin ada quote nih buat teman-teman. Dengan kita mengenal sejarah dan budaya daerah tempat tinggal kita, itu adalah bentuk apresiasi dan kecintaan kita terhadap daerah tempat tinggal kita. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum.